Anda bayangkan, Anda lagi duduk, terus menatap sebuah naskah kuno yang usianya tuh udah lebih dari 8 abad. Mm-mm. Tinta hitamnya udah mulai memudar di atas kertas yang menguning, dan, nah ini dia bagian gilanya. Nggak ada huruf vokalnya. Sama sekali. Nggak ada titik koma, apalagi pemisahan paragraf. Nggak ada sama sekali ya. Bener-bener kosong dari tanda baca. Dan bayangkan, kalau Anda salah menerjemahkan satu kata aja dalam naskah itu, Anda mungkin secara nggak sengaja mengubah hukum agama yang mengatur hidup jutaan orang. Wah, itu tekanan yang luar biasa besar sih. Banget, kan? Makanya, selamat datang di atas tali titian linguistik paling ekstrim. Di eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal ngebahas jantung dari tradisi intelektual Islam di Indonesia, yaitu dunia pesantren. Oke. Kita mau membongkar secara spesifik gimana para ulama dan santri ini menaklukkan apa yang sering kita sebut sebagai kitab kuning, yang mana itu adalah teks-teks klasik fondasi kehidupan mereka. Iya, dan teks-teks klasik ini sering banget disebut sebagai kitab gundul kan. Karena ya itu tadi, absennya tanda baca dan harokat vokal. Gundul karena emang beneran polos gitu ya hurufnya. Basis. Membacanya itu ibarat kayak ngelihat sekumpulan konsonan yang telanjang gitu aja. Jadi Anda sendiri yang harus memutuskan, apakah sebuah kata ini dibaca aktif, atau pasif, atau ini kata benda, atau kata kerja. Wow. Itu semua harus diputuskan bahkan sebelum Anda mulai menerjemahkan maknanya ke bahasa kita. Jadi misi kita hari ini tuh sebenarnya mau membedah ilusi ya. Ilusi bahwa menerjemahkan itu cuma proses mekanis. Kayak masukin teks ke Google Translate, terus nunggu hasilnya keluar. Nggak sesederhana itu ternyata. Oh, jauh dari kata sederhana. Nah, kita bakal ngelihat gimana para pembelajar ini membedah anatomi kalimat, terus nyari keseimbangan yang super rapuh antara akurasi yang ketat dan keluasan bahasa. Dan kenapa tahu siapa musuh debat si penulis di abad ke-12 itu krusial banget buat kita yang hidup di hari ini. Menarik banget ini. Jadi, mari kita mulai dari dasar banget deh. Kenapa sih kita nggak bisa gitu loh cuma ngambil kamus bahasa Arab, nyari arti tiap kata satu-satu, terus ya udah disusun jadi kalimat bahasa Indonesia? Jawaban pendeknya, karena teks-teks klasik ini pada dasarnya emang nggak transparan. Mereka itu, menuntut untuk diinterogasi. Diinterogasi gimana maksudnya? Jadi proses penerjemahan di tradisi ini mengharuskan kita menyelam ke dalam 4 lapis makna yang berbeda. Kalau Anda cuma ngorek permukaannya aja, ya pasti tersesat. Oke, 4 lapis. Mari kita bedah. Lapis pertamanya apa nih? Lapis paling atas itu makna leksikologis. Sederhananya sih, ini ya arti kata yang Anda temuin pas buka kamus biasa. Kedengarannya lugas dong ya. Anda cari hurufnya, ketemu artinya, selesai. Sayangnya nggak gitu. Bahasa Arab itu punya tingkat polisemi yang luar biasa parah. Satu kata aja bisa punya belasan arti tergantung konteksnya. Hah? Belasan? Iya, dan karena nggak ada huruf vokal tadi, ingat kitab gundul tadi kan, susunan konsonan misal KTB, itu bisa dibaca kataba yang artinya dia telah menulis. Atau bisa dibaca kutiba yang artinya telah ditulis. Atau kutub ya, yang artinya buku-buku. Nah, pinter, bener banget. Disinilah kita butuh lapis kedua, yaitu makna struktural. Ini soal gimana kata-kata tadi itu diikat oleh tata bahasa. Oh, oke. Grammarnya ya? Betul. Dan tata bahasa Arab itu sifatnya sangat matematis. Perubahan sedikit aja pada posisi kata atau akhiran katanya, itu bisa mengubah seluruh kalimat. Mengubah makna secara fatal gitu. Banget. Bisa mengubah yang tadinya sebuah perintah mutlak menjadi, ya, cuma sekedar saran doang. Wah, bahaya ya kalau salah. Jadi, bawa kamus aja tuh malah bikin kita buta huruf ya kasarnya. Kita harus hafal rumus tata bahasanya juga. Belum selesai di situ. Kita harus turun lagi ke lapis ketiga, yaitu makna kontekstual. Anda tuh harus selalu nanya, teks ini sebenarnya lagi ngebahas disiplin ilmu apa sih? Tunggu. Maksudnya arti kata bisa beda kalau ilmunya beda? Sangat bisa. Sebuah kata bahasa Arab bisa punya arti teknis yang super spesifik di ilmu astronomi, tapi pas kata yang sama persis muncul di kitab fikih atau hukum Islam, Artinya beda? maknanya bisa berputar 180 derajat, beda total. Wah, ini mulai terdengar kayak nyoba ngeretas sandi rahasia deh. Dan sandi itu paling susah dipecahkan pas kita masuk lapis keempat, makna pragmatis. Di level ini, kita tuh udah nggak lagi berurusan sama apa arti kata tersebut di kamus atau secara struktur. Terus berurusan sama apa dong? Sama apa tujuan tersembunyi dari si penulisnya.
Kayak apa sih niat dia nyusun kalimat pakai gaya retorika tertentu? Apakah dia ini lagi nyindir, lagi ngasih penegasan, atau lagi meragukan sesuatu? Konsep makna pragmatis ini ngingetin saya sama satu hal yang dekat sama keseharian kita sih. Ini tuh kayak pas kita nyoba ngerjemain sebuah lelucon atau punchline dari komedi stand-up luar negeri ke bahasa kita. Ah, iya, analogi yang pas banget tuh. Kan? Secara leksikologis dan struktural, terjemahan stand-up itu mungkin sempurna 100%, ya kan? Grammarnya bener semua. Tapi pas Anda ceritain jokes itu di tongkrongan, Ruangannya garing, sepi, nggak ada yang ketawa. nah itu, nggak ada yang ketawa. Kenapa? Ya karena makna pragmatisnya, nuansa kultural yang bikin jokes itu lucu hilang total pas diterjemahin. Bener banget. Itu perumpamaan yang sangat relevan. Jadi teks-teks klasik ini nggak bisa cuma dialihbahasakan aja. Mereka itu harus dialihkulturkan. Tapi tanpa kehilangan esensi hukum aslinya. Itu susah banget sih pasti. Makanya, ini ngebawa para penerjemah di pesantren ke sebuah dilema abadi. Di satu sisi mereka itu diikat oleh apa yang disebut prinsip fidelitas atau kesetiaan mutlak sama teks asli. Jadi nggak boleh ngasal nambahin kata sendiri ya? Dilarang keras, nggak boleh nyisipin opini pribadi, dan harus banget ngejaga arsitektur argumensi penulis asli. Tapi di sisi lain, Mereka juga harus mikirin pembacanya kan? tepat, mereka ngadepin tuntutan kontekstualisasi. Teks itu harus bisa dicerna sama pembaca Indonesia zaman sekarang, baik secara bahasa, budaya, dan pedagogis. Apalagi kan pembacanya beda-beda, ada santri pemula, ada ulama senior. Jadi mereka punya pilihan metode buat nerjemahin dong? Iya, secara garis besar, mereka bisa milih metode literal atau kata per kata. Atau metode fungsional yang lebih fokus pada keluasan makna biar enak dibaca. Atau yang ngambil jalan tengah lewat terjemahan semantik. Kalau metode literal hasilnya gimana tuh biasanya? Praktiknya sih, metode literal ini sering banget ngehasilin kalimat bahasa Indonesia yang luar biasa kaku. Aneh gitu ya dibacanya ya? Kadang malah nggak masuk akal secara struktur bahasa kita. Soalnya kan bahasa Arab itu mendahulukan kata kerja sebelum subjek. Beda banget sama bahasa Indonesia. Oh iya, makan saya nasi gitu jatuhnya ya? Nah, makanya metode fungsional itu dicoba buat merombak struktur aslinya biar lebih ngalir dan natural pas dibaca orang kita. Sebentar, tahan dulu. Kalau kita lagi ngomongin soal hukum agama yang ketat, kayak aturan soal mana yang dosa, mana yang enggak, mana yang sah, mana yang batal. Bukannya nyoba bikin terjemahan jadi lebih luas atau fungsional itu malah bahaya banget? Maksud saya, Anda kan bisa aja secara nggak sengaja nulis ulang hukum Tuhan, cuma gara-gara pengen kalimatnya kedengaran puitis di kuping orang Indonesia. Nah, kekhawatiran Anda barusan itu sebenarnya adalah inti dari perdebatan metodologi selama ratusan tahun di kalangan para ulama. Oh iya, berarti emang jadi perdebatan ya? Tentu, secara logika, metode literal itu kedengarannya kayak rute paling aman buat ngejaga kesucian hukum. Tapi coba kita lihat realita linguistiknya di lapangan. Gimana tuh realitanya? Kalau Anda memaksakan terjemahan kata per kata yang super kaku ke masyarakat awam, yang mana mereka ini nggak punya basic sintaksis bahasa Arab sama sekali, Malah nggak paham mereka ya? bukan cuma nggak paham, Anda malah menciptakan bahaya yang jauh lebih besar, ambiguitas total. Kalimat yang kaku banget itu gampang banget disalahpahami maknanya, dan itu fatal. Oh, oke, saya nangkap nih sekarang. Jadi ironisnya, para penerjemah itu kadang emang terpaksa merombak struktur luar kalimatnya atau pakai metode fungsional justru demi memastikan inti hukumnya tetap utuh. Biar substansi aturannya nyampe ke pikiran pembaca modern tanpa melenceng. Gila sih. Jadi ibaratnya mereka ngebengkokin bahasanya demi memastikan hukumnya tetap lurus ya? Persis banget. Tujuannya tuh sama sekali bukan buat memperindah bahasa, tapi murni untuk menjernihkan maksud. Menarik. Nah, pergulatan antara akurasi harfiah sama kejelasan makna ini kayaknya bakal nabrak tembok tebel pas kita ngomongin kata-kata yang emang nggak ada padanannya di bahasa kita. Oh, untranslatable terms. Iya kan? Naskah klasik begini pasti penuh sama istilah teknis yang bawa beban sejarah yang berat banget. Banget. Kata-kata yang nggak bisa diterjemahkan ini adalah mimpi buruk, tapi di saat yang sama juga jadi daya tarik paling seksi buat para penerjemah. Daripada kita nyebutin puluhan istilah dan malah bikin bingung pendengar, mending kita ambil satu contoh konkret aja deh. Boleh. Gimana kalau konsep kias dalam ilmu fikih? Oke, kias. Kalau saya iseng ngecek di kamus biasa, kias itu kan biasanya diterjemahkan jadi analogi.
Tapi di konteks kitab kuning, ini pasti bukan analogi biasa kan? Sama sekali bukan. Kias itu sebuah metodologi hukum yang kompleksnya minta ampun. Konsep ini itu dipakai pas ulama ngadepin masalah modern yang nggak ada aturannya secara tertulis di teks suci abad ke-7. Contoh kasusnya gimana tuh? Gini, teks suci kan secara jelas melarang konsumsi anggur yang difermentasi atau khamar. Alasannya karena itu memabukkan. Nah, gimana hukumnya kalau ada narkotika sintetis modern, sabu-sabu gitu misalnya? Nggak mungkin ada kata narkotika sintetis di abad ke-7 dong. Nah, disinilah kias beroperasi. Ulama harus mengekstraksi alasan paling fundamental atau yang disebut ilat dari larangan aslinya. Oh, alasannya adalah sifat menghilangkan akal sehat. Terus, sifat ini diproyeksikan ke masalah yang baru tadi. Wah, prosesnya panjang juga ya. Makanya, kalau Anda nerjemahin kias sekedar sebagai analogi, itu benar-benar penyusutan makna yang luar biasa parah. Anda menghilangkan seluruh proses jurisprudensi ketat yang ada di baliknya. Kalau saya bayangin ya, ini tuh mirip banget kayak nyoba ngejelasin aturan offside di pertandingan sepak bola ke orang yang seumur hidupnya cuma tahu main catur. Hahaha, iya bener. Susah pasti. Anda kan bisa aja nyoba ngejelasin pakai istilah bidak atau petak catur biar dia paham. Tapi maknanya nggak bakal pernah presisi. Pada akhirnya, Anda kepaksa minjem kata aslinya, tetap nyebut itu offside, terus ngasih catatan kaki panjang lebar buat ngejelasin mekanismenya. Transliterasi, ya itu dia. Minjam kata aslinya adalah strategi bertahan hidup yang paling sering dipakai sama penerjemah. Pantesan bahasa keseharian orang Indonesia tuh penuh sama serapan dari Arab ya. Bener, kayak kita tuh santai aja pakai kata wajib, sunnah, atau makruh sehari-hari. Seolah-olah itu murni bahasa Indonesia. Padahal di kerangka hukum aslinya, hukum taklif, kata-kata itu bukan cuma anjuran moral biasa loh. Terus apa dong? Itu kategori legal yang punya konsekuensi nyata di kehidupan duniawi dan spiritual seseorang. Tapi ya gitu, strategi minjem kata atau transliterasi ini datang dengan harga mahal yang harus dibayar. Harganya apaan tuh? Hilangnya nilai estetika retorisnya. Oh, keindahan bahasanya hilang. Iya, banyak kitab kuning tuh ditulis nggak kayak buku hukum modern yang kaku dan kering. Mereka itu ditulis pakai prosa yang berima, asonansi bunyinya enak, ritmenya indah banget. Tujuannya biar gampang dihafal, karena zaman dulu kan belum ada mesin cetak. Ah, masuk akal. Belum bisa difotokopi ya? Betul. Jadi, pas penerjemah ini berjuang mati-matian cuma buat nyebrangin logika hukumnya ke bahasa Indonesia, mereka terpaksa ngorbanin semua puitis-puitis itu. Keindahan bentuknya harus mati demi makna hukumnya bisa bertahan hidup. Tragis juga ya dengarnya. Kayak ngelihat foto hitam putih dari sebuah lukisan pemandangan yang aslinya tuh colorful banget. Anda bisa ngelihat bentuk gunungnya dengan jelas, tapi Anda udah nggak bisa ngerasain hangatnya warna matahari sore di lukisan itu. Analogi yang puitis, dan itu benar banget. Nah, kalau nembus kendala bahasanya aja udah sulit ini, ternyata perjalanan kita baru setengah jalan nih. Karena ngurai makna kata itu cuma langkah pembuka buat tantangan yang lebih masif lagi. Tantangan soal penafsiran atau tafsir. Di titik ini, kita udah nggak lagi cuma jadi ahli bahasa, tapi kita harus berubah jadi detektif sejarah. Menarik? Kenapa gitu? Karena gini, bahasa itu ngasih tahu Anda apa yang tertulis. Tapi penafsiran ngasih tahu Anda apa yang dimaksud. Penafsiran yang murni literal, yang cuma ngelihat teks seolah dia jatuh dari langit ke ruang hampa, itu seringkali jadi resep menuju ekstremisme. Oh wow, bisa bahaya ke sana ya jatuhnya. Banget! Biar benar-benar ngerti kitab kuning, Anda butuh penafsiran kontekstual. Anda tuh harus masuk ke dalam mesin waktu. Menelusuri kondisi sosial politik sama geografi zaman itu ya. Tapi pertanyaan skeptisnya nih, kenapa pendengar kita yang hidup santai di era artificial intelligence ini harus repot-repot mikirin siapa sih ulama yang lagi diajak berdebat sama si penulis 800 tahun yang lalu? Pertanyaan bagus. Jawabannya, karena tanpa tahu konteks historis itu, Anda bisa dengan gampang ngubah instruksi darurat dari masa perang menjadi dogma universal yang malah menindas di masa damai. Oh tunggu, maksudnya aturan yang tadinya cuma buat situasi spesifik malah dipakai buat selamanya? Tepat, banyak teks klasik itu aslinya ditulis sebagai bentuk polemik. Si penulis mungkin lagi ngebela diri dari serangan kelompok lain, atau merespons krisis politik spesifik di negaranya waktu itu. Dan audiens dia di zaman itu mungkin ngerti sindiran halusnya. Tapi orang zaman sekarang kan nggak tahu apa-apa soal intrik politik abad ke-12. Nah itu masalahnya.
Kalau pembaca modern nyomot teks polemik itu, nyabut dari akar sejarahnya, terus dipakai hari ini sebagai instruksi mutlak buat kehidupan bertetangga di Indonesia, ya dampaknya bisa sangat destruktif. Jadi kitab ini bukan aturan kaku yang mati dong ya? Kitab kuning itu sebenarnya adalah sebuah percakapan yang sedang berlangsung melintasi batas waktu, bukan sebuah monolog dari satu pihak. Berarti kalau kita ngambil satu kutipan dari ratusan halaman perdebatan, tanpa tahu konteksnya, ini kayak kalau kita ngebaca potongan chat WhatsApp temen yang di-screenshot sama orang, tapi kita nggak tahu konteks chat di atasnya apa. Gimana tuh? Ya, kita bisa gampang banget tersinggung. Padahal aslinya si temen ini mungkin lagi sarkas atau lagi bercanda sama lawan chatnya. Sekarang, perbesar aja skala screenshot chat tadi, jadi rentang ratusan tahun peradaban. Wah, resiko kesalahpahamannya jadi monumental banget. Saya suka banget analogi screenshot itu. Pas banget. Dan justru buat mencegah kesalahpahaman kelas berat itu, tradisi pesantren nggak pernah ngelepas santrinya buat belajar ilmu ini sendirian di pojok kamar. Nah, ini yang paling bikin saya takjub. Dari tadi kan kita ngebahas teori linguistik dan sejarah yang super berat nih. Tapi gimana persisnya ilmu sekelas dewa ini bisa diajarin ke santri-santri muda, anak-anak umur 15 tahun setiap hari? Karena mereka punya ekosistem hidup yang bertumpu pada satu konsep yang sangat sakral, sanat atau rantai transmisi. Sanat, rantai transmisi. Iya, sanat ini adalah tulang punggung dari seluruh tradisi keilmuan pesantren. Dia itu ngasih apa yang kita sebut sebagai otoritas epistemologis. Otoritas epistemologis. Agak ngintimidasi ya istilahnya. Tapi sederhananya sih, ini kayak silsilah keluarga kan? Cuma bedanya, alih-alih ngelacak siapa kakek buyut kita dari hubungan darah, di sini kita ngelacak dari mana asal-muasal ilmu yang kita dapat. Gitu bukan? Gitu banget. Di pesantren, Anda nggak bisa tuh tiba-tiba datang bawa buku terjemahan terbitan baru, terus seenaknya ngeklaim kalau Anda udah paham hukumnya. Nggak valid ya? Nggak valid. Anda harus bisa membuktikan kalau Anda diajarin kitab itu oleh guru A. Yang mana guru A ini diajarin oleh guru B. Terus nyambung ke atas, melintasi puluhan generasi sampai ke penulis asli kitabnya. sampai ke penulis aslinya. Sanat ini yang mastiin kalau pemahaman Anda soal kitab gundul tadi bukanlah murni hasil imajinasi liar Anda sendiri, melainkan udah terkalibrasi sama pemahaman guru-guru di masa lalu. Wah, merinding saya dengarnya. Dan ini prakteknya nyata banget kan di ruang kelas pesantren, yang mana ruang kelasnya jauh banget dari kesan kelas universitas modern kita. Sangat beda. Mari kita mulai dari metode pertama, bandongan. Oke, bandongan ini yang bayangan saya kayak gini nih. Ratusan santri duduk bersila di atas karpet berjam-jam. Udaranya panas, nggak ada layar proyektor. Terus di depan, ada kiai sepuh yang bacain teks bahasa Arab gundul dengan tempo cepat. Benar. Si kiai ini yang ngasih harokatnya, nerjemahin ke bahasa lokal, mungkin ke bahasa Jawa atau Sunda, terus ngetafsirin maknanya sekalian. Sementara santrinya nunduk semua, konsentrasi penuh, nyatet detail-detail kecil itu di sela-sela baris kitab mereka. Bener gitu kan? Itu deskripsi yang sangat akurat. Bandongan emang proses internalisasi massal. Tapi, sekeras apapun santrinya nyimak pas sesi bandongan, pemahaman sejati mereka itu baru benar-benar diuji di tahap kedua. Sorogan. Namanya sorogan. Ini terdengar kayak tes mental yang lumayan nyiksa sih. Emang dibikin penuh tekanan. Di Sorogan suasananya privat banget. Santrinya maju satu-satu, duduk berhadapan lutut ketemu lutut sama gurunya. Wah, one on one ya. Nah, kalau tadi kiai yang baca, sekarang kebalikannya. Si santri yang harus baca naskah gundul itu pakai suara lantang, dia harus ngurai tata bahasanya satu persatu dan ngejelasin maknanya. Kalau salah baca satu huruf doang gimana? Kalau misal dia salah kasih harokat katakanlah, harusnya dibaca A, malah dibaca U. Si guru bakal langsung motong dan mengoreksi di detik itu juga. Disinilah kedalaman pemahaman santri beneran ditelanjangi. Sekedar ngapal terjemahan tuh nggak bakal nyelametin Anda kalau Anda nggak paham kenapa kalimat itu harus dibaca kayak gitu. Gila. Kalau di universitas, sorogan ini persis kayak ujian sidang skripsi one-on-one sama dosen penguji yang paling killer. Tapi di pesantren, anak-anak ini ngelewatin ujian seberat ini berulang kali, tiap minggu, dari umur belasan. Luar biasa kan dedikasinya. Dan setelah mereka lolos tekanan individual itu, ada tahap ketiga yang sifatnya komunal, namanya halakoh. Halakoh, semacam diskusi kelompok. Betul. Setelah teksnya beres dipahami secara mekanis dan historis, santri tingkat lanjut bakal kumpul melingkar di halakoh buat berdebat. Apa yang didebatin?
Disinilah teks dari abad pertengahan tadi dibenturkan sama realitas hari ini. Mereka ngebedah logika si penulis, nyari terjemahan alternatif, dan mutusin gimana aturan kuno itu bisa memecahkan problem sosial masyarakat modern. Halakoh ini yang bikin tradisi kitab kuning tetap bernapas dan relatable, nggak cuma jadi fosil di museum. Saya jadi mikir deh, 3 metode ini, Bandongan, Sorogan, dan Halakoh, itu kayak sistem filter berlapis yang canggih banget gak sih? Gimana cara kerjanya menurut Anda? Mereka ini mendidik pembelajarnya supaya nggak jatuh ke 2 jurang paling fatal. Jurang pertama itu bahaya oversimplifikasi, di mana seseorang mereduksi argumen teologis yang aslinya tebel 1000 halaman, cuma jadi satu kutipan dogma yang super dangkal. Teks ini pakai kacamata teori filsafat yang ribet-ribet. Padahal di masanya, teks itu ditulis cuma buat ngasih solusi praktis sehari-hari warga. Nah iya kan? Pengawasan langsung dari kiai lewat sanad ini yang narik pikiran santri biar tetap seimbang jalannya di tengah-tengah. Menjaga keseimbangan di atas tali titian itu tadi. Sebuah arsitektur intelektual yang benar-benar masterpiece. Luar biasa ya. Perjalanan kita ngebedah sumber-sumber ini udah ngebawa kita jauh melampaui sekedar nyari arti kata di kamus. Kita udah ngeliat bahwa di pesantren, menerjemahkan itu berarti harus naklukin 4 lapis makna, dari urusan tata bahasa matematika sampai niat pragmatis penulis. Dan kita saksiin sendiri dilema yang nyiksa batin penerjemah. Antara pengen setia sama teks asal atau adaptasi ke bahasa orang modern. Kita juga jadi ngerti, konsep krusial macam kias bakal hilang nyawanya kalau disederhanakan gitu aja. Dan yang paling penting, nafsirin teks kuno tanpa tahu konteks sejarahnya, itu sama aja kayak kita baca satu halaman acak dari novel detektif yang tebel banget, tapi terus sosokan nebak siapa pembunuhnya. Iya, dan pada akhirnya ekosistem sanad dan metode Bandongan, Sorogan, Halakoh itu ibarat mesin waktu yang hidup. Memastikan suara ulama dari abad pertengahan nggak kedengeran kayak suara alien pas nyampe di kuping santri hari ini. Nah, Anda yang dari tadi dengerin eksplorasi kita ini, mungkin sambil bergumam, oke, ini tradisinya keren banget, megah. Tapi, apa urusannya sama hidup gue hari ini? Apa tuh urusannya? Jawabannya simpel. Pengetahuan ini justru jauh lebih relevan buat kita hari ini dibandingkan kapanpun dalam sejarah. Kenapa? Karena kita lagi bernapas di era di mana informasi itu dipotong-potong jadi konten 15 detik. Bener banget. Di TikTok, di Instagram. Betul, kita dibombardir tiap hari sama berita sepotong. Algoritma media sosial terus nyuapin kita sama quotes atau kutipan tokoh, bahkan ayat suci, yang sengaja dicabut dari konteksnya demi mancing emosi netizen biar viral. Iya, demi engagement semata ya. Makanya, disiplin keras dan kehati-hatian tingkat dewa dari para pengkaji kitab kuning ini seolah nampar wajah modernitas kita. Mereka ngajarin kita betapa krusialnya melacak sumber asal-usul ilmu kita, memahami konteks sebelum buru-buru menghakimi, dan menyelidiki apa niat asli pembuat pesannya sebelum jempol kita nekan tombol share atau bagikan. Tradisi klasik yang rupanya ngasih resep obat paling manjur buat nyembuhin penyakit informasi dangkal di abad 21. Ngajarin kita kalau kebenaran itu butuh kesabaran ekstra. Bener. Dan sebelum kita udahan, ada satu pikiran yang terus muter-muter di kepala saya. Kalau makna bahasa aja bisa berubah sedrastis itu, dan para sarjana hari ini harus berdarah-darah nafsirin teks dari masa lalu, coba deh, Anda bayangkan apa yang bakal terjadi 500 tahun dari sekarang. Gimana ya generasi masa depan ngelihat buku-buku atau artikel-artikel yang kita tulis pakai bahasa Indonesia hari ini? Wah, iya juga ya. Apakah bahasa kita hari ini bakal kelihatan sekaku dan seaneh teks kuno buat mereka? Atau jangan-jangan makna dari kata-kata gaul yang kita ketik di internet hari ini udah berevolusi jadi sesuatu yang sama sekali di luar nalar kita. Sampai-sampai mereka harus bikin kitab kuning versi mereka sendiri cuma buat